Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai manajemen konflik pada perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Kami dari kelompok 5 yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah etika profesi kelas A, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah, AMD, HEP, ST, MKes, IPU. Dan di sini kami dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya, yaitu ada Rista Widya Rahmah. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Agustania Salsafi. Perkenalkan, nama saya Anggita Herdwika Pramasinta. Ya, perkenalkan, nama saya Rigandi Pratama. Perkenalkan, nama saya Rahma Novianti. Perkenalkan, nama saya Putri Palupi Wibowo. Dan sebelum kami mulai presentasinya, tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dekan Fakultas Teknik, Ketua Jurusan Teknik Industri, dan juga dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi kelas A. Next. Untuk daftar isi yang akan kami presentasikan, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua ada hasil penelitian, yang ketiga ada pembahasan, keempat kesimpulan, kelima saran, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk yang pertama yaitu tentang abstrak dari review jurnalnya. Bisa terjadi karena perbedaan dalam pemaknaan yang berakibat dari perbedaan pengalaman. Perbedaan pengalaman dapat dilihat dari perbedaan latar belakang kebudayaan yang membentuk pribadi yang berbeda. Konflik tidak baik dan tidak buruk tergantung bagaimana cara orang memanajemennya. Jika dimanajemeni dengan baik, konflik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi apabila dimanajemeni dengan buruk, maka konflik akan menghasilkan sesuatu yang buruk pula. Manajemen konflik merupakan proses pihak yang terlibat konflik atau pihak ketiga yang menyusun strategi konflik dan menerapkannya untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Konflik interpersonal di perusahaan tentunya sering terjadi dan dapat menimbulkan kerugian bagi pribadi yang terlibat maupun perusahaan. Oleh karena itu, seluruh stakeholder di perusahaan, mulai tingkat manajerial, direksi, dan juga karyawan harus memiliki kemampuan dalam mengelola setiap konflik yang muncul. Kemampuan menangani konflik yang terpenting adalah mengembangkan pengetahuan yang cukup dan sikap yang positif terhadap konflik, karena peran konflik yang tidak selalu negatif terhadap organisasi. Oleh karena itu, pimpinan atau manajer tidak hanya wajib menekan dan memecahkan konflik terjadi, tapi juga wajib untuk mengelola konflik sehingga aspek-aspek yang membahayakan dapat dihindari dan ditekan seminimal mungkin, dan aspek-aspek yang menguntungkan dikembangkan semaksimal mungkin. Baik, selanjutnya itu ada hasil. Yang pertama, konflik kepentingan bisnis yang disebabkan oleh ketidakjelasan struktur organisasi. Yang kedua, konflik antar karyawan. Komunikasi yang kurang lancar menjadi hambatan terbesar dalam manajemen bisnis perusahaan. Konflik antar karyawan membuat atmosfer kerja menjadi tidak nyaman dan menghambat produktivitas. Yang ketiga, dalam perusahaan ini kerap kali terjadi karena adanya miscommunication antara atasan dan karyawan yang disebabkan tidak adanya standar operating prosedur yang jelas. Yang keempat, perbedaan pemahaman dan dalam menerima informasi melalui kata dan kalimat yang diucapkan. Hal ini menyebabkan pertukaran informasi menjadi tidak memadai. Yang kelima, penyebab lain dari konflik perusahaan ini adalah tentang struktur, seperti adanya perbedaan wewenang dalam pengambilan keputusan yang harus sesuai dengan struktur dan jabatan di perusahaan. Yang keenam, konflik pada perusahaan juga dapat disebabkan oleh kepribadian, emosi, dan nilai-nilai. Bisa di next. Adanya konflik interpersonal dapat mengganggu kinerja dan
hasil luaran dari kerja tersebut sehingga akan berpengaruh negatif terhadap suatu perusahaan atau organisasi. Penyebab terjadinya konflik interpersonal di sebuah perusahaan antara lain, satu, adanya faktor senioritas yang dimana hal ini mengakibatkan pembagian kerja menjadi tidak merata. Staf atau karyawan baru cenderung memikul beban pekerjaan lebih besar dibandingkan staf atau karyawan yang lebih lama atau senior. Yang kedua, tidak adanya kemauan atau motivasi, hilangnya semangat dan motivasi atau etos kerja dari salah satu staf atau karyawan untuk memperbarui dan meningkatkan kemampuan kinerja terkait dengan kebijakan baru yang diberlakukan. Dan ketiga, adanya faktor zona nyaman. Kondisi sudah terlanjur nyaman atau terlalu terbiasa dengan kebijakan lama mengakibatkan adanya kebijakan atau aturan baru membuat staf atau karyawan sulit atau enggan untuk beradaptasi. Yang keempat, adanya perbedaan penerimaan informasi dalam merespon atau menanggapi suatu kebijakan baru. Masalah atau konflik vertikal yang terjadi seperti karyawan berani untuk melanggar tertib kerja, karyawan kerja tidak sesuai aturan jika tidak ada pengawasan, karyawan lama melakukan provokasi pada karyawan lain untuk tidak menjalankan sesuai kebijakan yang ada. Dan contoh konflik horizontal yang terjadi yaitu perdebatan antar karyawan yang memiliki perbedaan pendapat dan tujuan menyikapi kebijakan yang ada. Permisalan tersebut di atas jika tidak dilakukan penyelesaian secara tepat, selain kerjasama antar karyawan yang tidak terjalin baik juga akan merugikan perusahaan itu sendiri. Karyawan yang tidak bekerja mengikuti aturan tidak akan memiliki pedoman sehingga tanggung jawabnya diabaikan dan nantinya berdampak negatif pada perusahaan tersebut. Bisa di next. Salah satu penyebab munculnya konflik yaitu karena perbedaan nilai yang menjadi patokan tiap orang dalam berperilaku. Nilai adalah arahan dalam berperilaku sehari-hari. Ketika karyawan bekerja dengan aktivitas kerja yang selaras dengan sesuatu yang mereka anggap penting, maka energi, motivasi, hasrat, dan keinginan mereka pun akan muncul untuk mencapai tujuan tersebut sekalipun. Nilai kerja dan nilai pribadi bisa menjadi sumber daya hebat untuk suatu organisasi. Nilai yang tidak jelas atau tidak diketahui bisa menghasilkan konflik yang dapat menghambat kinerja karyawan. Proses kerja sama ini yang nantinya akan menimbulkan konflik-konflik dalam perusahaan. Menurut pernyataan di atas, dapat dikatakan bahwa permasalahan hanya pada sekolah saja. Perbedaan tujuan juga dapat menimbulkan sebuah konflik di dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah konflik dibutuhkan sebuah manajemen konflik yang bertujuan untuk menyusun strategi konflik dan menerapkan untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Jadi next. Ya. Lalu yang selanjutnya terdapat pembahasan. Untuk yang pertama, pembahasan yang telah kami review dari jurnal, yaitu terdapat penyebab konflik di sini menurut Ferdian 2014 dan Ramadhani 2017, terdapat beberapa penyebab terjadinya konflik, yaitu yang pertama ada bentuk kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang kurang baik, lalu yang kedua terdapat tidak adanya komunikasi yang efektif, yang ketiga yaitu terdapat suatu masalah atau konflik yang lama dan belum terselesaikan. Lalu yang keempat terdapat kemajuan dan perkembangan teknologi. Yang kelima terdapat ketidakcocokan atau perbedaan peran. Lalu yang terakhir adalah adanya perbedaan tujuan dan persepsi. Lalu di sini juga terdapat gaya penyelesaian konflik menurut Ferdian 2014, yaitu yang pertama adalah gaya bersaing. Gaya bersaing ini adalah gaya penyelesaian yang menggambarkan ketegasan individu untuk memenangkan kepentingannya. Lalu selanjutnya ada gaya menghindar, yaitu gaya penyelesaian ini menggambarkan ketegasan dan cenderung menghindar dari suatu masalah. Lalu ada gaya kompromi, yaitu gaya yang menggambarkan mengambil jalan tengah antara ketegasan dan kerjasama. Lalu yang terakhir ada gaya akomodasi, yaitu gaya ini menggambarkan kerjasama yang tinggi dan menganggap bahwa masalah lebih penting dibandingkan dengan diri sendiri. Mungkin bisa next. Oke. Lalu yang selanjutnya itu ada beberapa penyelesaian konflik yang ada dari case studi kasusnya, yaitu dapat dilakukan dengan merundingkan atau masalah yang terjadi dari mencari solusi bersama dalam kegiatan forum discussion group yang dilaksanakan 1 bulan sekali atau disesuaikan dengan urgensinya guna mengevaluasi masalah yang timbul.
Lalu langkah yang diambil dalam menyelesaikan konflik yang lainnya adalah dengan pendekatan kompromi yang bertujuan dengan tetap terjaganya hubungan harmonis antara pimpinan dan karyawan. Selain itu, konflik juga dapat diselesaikan dengan pendekatan kolaborasi pada suatu group discussion. Dan konflik yang diselesaikan dengan cara bersaing dapat dirasa cukup efektif oleh karena itu mereka dapat menyelesaikan permasalahan secara cepat, walaupun tidak menutup kemungkinan memberikan celah untuk terjadinya permasalahan baru. Lalu selanjutnya, manajemen konflik yang diterapkan pada beberapa perusahaan lain, yaitu dengan meminimalisir adanya potensi-potensi konflik seperti melakukan pertemuan guna mengakrabkan karyawan satu sama lain. Pertemuan rutin ini biasanya diisi dengan musyawarah, catering, outbound, dan lain-lain. Apabila konflik sudah terjadi, maka akan dibentuk agent of change yang berisi para manajer lini. Konflik dapat berdampak secara positif, yaitu dapat meningkatkan kedisiplinan jam dinas, hasil kerja meningkat, dan meningkatkan hubungan kerjasama antar teman sejawat lebih produktif. Dampak secara negatif dapat meningkatkan jumlah absensi perawat dan seringnya seorang perawat yang memangkir pada jam kerja dengan alasan yang kurang jelas. Banyak perawat yang mengeluh karena kurang adil dalam pembagian tugas dan tanggung jawabnya, serta dapat menyebabkan seorang perawat yang keluar masuk atau turnover. Suatu konflik harus dikelola dengan baik karena jika tidak, konflik dapat menjadi isu dalam patient safety dan lingkungan pelayanan kesehatan. Bisa next. Pada umumnya, konflik dalam suatu organisasi muncul karena adanya perbedaan pendapat, pandangan, persepsi, nilai serta kepentingan antar individu, antar kelompok dalam organisasi yang bersangkutan. Konflik seringkali dinilai negatif dan merugikan. Padahal konflik adalah bagian dan proses sosial yang wajar dan tidak mungkin ditiadakan. Dalam era globalisasi yang berdampak pada percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, timbullah macam-macam konflik dalam bentuk dan entitas yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh karena adanya ketidaksiapan menghadapi keadaan yang cepat berubah. Organisasi seyogyanya dapat menyesuaikan dengan perubahan tersebut, bahkan mengantisipasinya dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Penelitian dengan judul Conflict Resolution Styles in the Nursing Profession yang dibuat oleh Iglesias dan Vallejo pada tahun 2014 menjelaskan bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menciptakan ketenangan, mufakat, hal positif atau agresif. Peran pemimpin dalam manajemen konflik sumber tersebut diambil dari Marquis dan Hosten pada tahun 2012. Bisa next. Lalu selanjutnya yaitu kesimpulan. Next. Jadi di sini dari yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan. Yang pertama itu penyebab konflik itu terdapat dua penyebab. Yang pertama itu perbedaan nilai yang menjadi patokan tiap orang dalam berperilaku, dan yang kedua itu perbedaan tujuan juga dapat menimbulkan sebuah konflik di dalam sebuah organisasi. Nah, untuk yang kedua itu kesimpulannya mengenai dampak dari konflik. Jadi untuk dampak konflik itu sendiri dibagi menjadi dua, ada positif dan negatif. Untuk positif itu dapat meningkatkan kedisiplinan jam dinas, hasil kerja meningkat, dan meningkatkan hubungan kerjasama antar teman sejawat lebih produktif. Sedangkan untuk negatifnya, dapat meningkatkan jumlah absensi perawat dan seringnya seorang perawat yang mangkir pada jam kerja dengan alasan yang kurang jelas. Dan untuk solusi penyelesaiannya, yaitu yang pertama, kegiatan forum group discussion yang dilaksanakan 1 bulan sekali, lalu pendekatan kompromi dengan harapan tetap terjaga hubungan harmonis antara pimpinan dan karyawan. Lalu yang ketiga itu pendekatan kolaborasi pada suatu group discussion. Dan yang keempat, pendekatan kompromi menggunakan metode yang bertujuan mencari solusi yang dianggap adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Next.
Lalu setelah kesimpulan di sini dapat diambil untuk sarannya, yaitu yang pertama, sebaiknya solusi penyelesaian konflik pada studi kasus itu dapat digambarkan alurnya secara konseptual agar lebih jelas bagi pembacanya. Dan yang kedua, sebaiknya perbedaan antara satu konflik dengan konflik lain disajikan dalam bentuk tabel agar lebih terlihat perbedaan. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka. Next. Jadi di sini kami mengambil dari 25 referensi untuk review artikelnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5, yaitu dari kami. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau memberikan pertanyaan. Oh iya, silakan Era. Oke, makasih Dea. Nama saya Safa Aldina Meraldin. Di sini saya mau bertanya ke teman-teman kelompok 5. Jadi tadi dijelaskan bahwa salah satu gaya penyelesaian konflik itu adalah dengan cara menghindar. Nah, kalau menurut teman-teman dari kelompok 5, bagaimana sih cara menghindar dari masalah ini ternyata bisa menyelesaikan konflik yang terjadi pada suatu organisasi atau perusahaan? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Era. Mungkin dari teman-teman dulu ada yang punya jawabannya. Oke, baik. Saya mau coba jawab pertanyaan dari Eral. Untuk cara menghindar itu gimana caranya bisa menyelesaikan konflik dari suatu perusahaan. Kalau dari menurut kami, untuk gaya-gaya tersebut itu disesuaikan dengan kondisi masalah yang ada di suatu perusahaan tersebut. Dan untuk salah satu cara yaitu yang menghindar itu dilakukan dalam kondisi apabila suatu isu atau masalah yang memicu konflik tersebut itu tidak terlalu penting, dan juga apabila dilakukan konfrontasi untuk menyelesaikan masalah tersebut itu resikonya atau potensi konfrontasi tersebut itu tidak seimbang dengan akibat yang dapat ditimbulkan. Jadi apabila nanti kalau misalnya dilakukan konfrontasi, nanti akibat dari konflik tersebut itu lebih besar daripada dilakukan konfrontasi, sehingga gaya penghindaran tersebut itu strategi yang memungkinkan pihak-pihak itu sebelum berkonfrontasi untuk bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Mungkin dari saya cukup, apakah bisa diterima untuk jawabannya? Iya, terima kasih Pupal, udah jelas banget. Oke, terima kasih buat Era atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya lagi? Oke, kalau nggak ada, mungkin dari kelompok 5, sekian aja dari pembahasannya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.